Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Erwin tertawa kecil. Kadang-kadang Tuhan membantu saya menyembuhkan orang sakit. Hanya itu, sama sekali bukan pelindung. Saya tidak punya apa-apa. Kau terlalu merendahkan diri, Erwin. Tetapi itu sifat yang baik. Pokoknya, suamiku tidak akan marah dan tidak curiga apa-apa, kata Yvonne. Mendengar kata-kata curiga, Erwin bertanya dalam hati, mengapa wanita itu menggunakan istilah curiga? Apa yang mau dicurigakan? Antara dia dengan istri orang kaya itu tidak ada apa-apa. Aku ingin melihat negerimu, tentunya penuh kisah misteria, tanya Yvonne. Daerah kami masih terbelakang, hampir belum dijamah pembangunan. Daerah miskin dengan rakyat yang sebagian terbesar juga miskin. Tetapi syukurlah tidak ada yang kelaparan. Kata Yvonne ketika merasa saatnya tepat untuk berkata begitu. Aku boleh berterus terang? Tentu saja, jawab Erwin. Dia jadi ingin tahu tentang apa majikannya mau berterus terang. Kau pakai apa sih? Yvonne mengajuk untuk menutupi rasa malu. Pakai apa? Inilah yang kelihatan pada badanku ini. Ibu kira pakai apa? Kata orang, di Sumatera banyak ilmu pekasih yang hebat-hebat. Dia bisa menduga mau kemana wanita muda yang cantik dan yang sekaligus istri majikannya ini. Saya tidak tahu tentang yang begitu, Bu. Benar, saya tidak tahu, sahut Erwin. Untuk seketika lamanya Yvonne berdiam diri. Rasa malu masih memenangkan dorongan hatinya. Ia berpikir bagaimana ia menyampaikan hasrat hatinya kepada sopirnya ini. Erwin, kau mengerti apa maksudku? Tanyanya sejurus kemudian. Saya rasa mengerti. Kalau saya tidak keliru paham, jawab Erwin. Bagaimana? Aku ingin jawabanmu. Saya tidak tahu siapa yang bisa memberi ilmu atau jimat pekasih. Memang saya pun ada mendengar tentang ilmu yang begitu. Tetapi saya sendiri tidak menguasainya. Kalau saya bisa, tentu saya bantu ibu, kata Erwin sejujurnya. Wah, ini dukun bukan orang yang pintar dalam semua hal, pikir Yvonne. Rupanya dia tidak mengerti apa yang dimaksud Yvonne. Dia sangka perempuan ini mau jimat pekasih. Erwin kini yang bicara lagi. Saya kira bagi ibu tidak perlu yang begitu. Ibu sudah sangat menarik, karena ibu memang mempunyai segala persyaratan. Pak Hamdani saya lihat sayang sekali sama ibu. Apa gunanya lagi ilmu pekasih? Yvonne tidak bisa segera menjawab. Ia tunduk, sambil mobil berjalan juga terus dengan kecepatan sedang. Kau tidak mengerti maksudku, Erwin? Masa iya? Lalu apa yang ibu maksudkan? Sahut Erwin. Tadi kau katakan aku memenuhi persyaratan. Ya, jawab Erwin singkat. Tetapi tidak semua orang tertarik padaku. Mana mungkin, semua orang tentu tertarik dan senang melihat ibu, kata Erwin lagi. Juga kau? Nah, mau jawab apa? Mau bilang ya? Yang dihadapi majikan. Erwin merasa dirinya kecil. Terlalu kecil jika dibandingkan dengan Nyonya dan Tuan Hamdani. Mereka majikannya, baik hati. Lalu mau jawab apa? Mau bilang tidak. Dia sendiri mengatakan, mustahil tidak semua orang tertarik pada majikannya itu. Kau belum memberi jawabanmu, Erwin, tegur Yvonne. Tentang ilmu atau jimat pekasih itu? Bukan. Ngomong-ngomong, apakah kau pakai jimat semacam itu? Dari nenek atau kakekmu? Atau dari menuntut sendiri? Oh, tidak. Saya cuma belajar sedikit tentang ilmu pengobatan, cara kuno. Aku heran, kata Yvonne. Erwin tidak memberi reaksi. Lalu, Yvonne berkata lagi, aku sangat tertarik padamu. Kau mentertawakan aku? Jantung Erwin berdebar dan dia merasa malu mendengar ucapan majikannya itu. Itukah yang dimaksud oleh Nyonya kaya itu tadi dengan ilmu pekasih? Rupanya wanita itu menyangka
bahwa dia memakai jimat atau jampi-jampi untuk disukai orang. Kau mentertawakan aku. Yvonne mengulangi pertanyaannya. Tidak, Bu. Dia merasa tambah kikuk. Dia tidak menyangka akan menemukan soal yang begini dalam perjalanan hidupnya. Kenapa mesti demikian? Pekerjaan yang dicari, kesulitan lagi yang datang. Apakah suatu cobaan bagi dirinya? Aku heran, mengapa aku selalu teringat padamu, Erwin? Kau mengerti apa artinya keterus-teranganku ini? Erwin tidak menjawab. Yvonne meletakkan tangan kanannya di tangan kiri anak muda yang sedang menyetir. Untuk pertama kali sejak ia mempunyai perasaan khusus terhadapnya. Dia tahu perbuatan bisa memperkuat kata-kata, bisa menimbulkan kepercayaan atau menggugah perasaan. Kau mengerti bukan? Kata Yvonne. Erwin masih saja tidak menjawab. Bukan dia tidak mengerti. Sesungguhnya dia tidak mau bicara tentang kasih sayang, apalagi cinta dengan orang yang bukan haknya menurut hukum agama. Sopir itu diam. Dia merasa jabatannya sebagai pengemudi mulai terancam. Jangan pandang aku sebagai majikan. Aku pun bicara padamu bukan sebagai majikan atau manusia yang mempunyai kelebihan dari kau. Yvonne menunggu reaksi, tetapi hasilnya sama saja. Anak muda itu tidak menanggapi. Aku bicara sebagai seorang wanita, Erwin. Katakanlah sebagai teman atau kenalan baikmu. Aku boleh menyatakan apa yang kurasa, bukan? Ataukah aku salah mengatakan itu? Kau menolak, Erwin? Anak Jalubuk masih membisu. Mau dikata menolak, kan bisa susah. Setidak-tidaknya dikatakan sombong atau tidak tahu diri. Padahal selama ini Hamdani sudah segala-galanya bagi Yvonne. Itulah sebabnya maka ia bersabar menantikan kesembuhan suaminya dari penyakit beratnya. Tetapi kemudian setelah Erwin bekerja pada mereka, penyakit itu timbul kian lama kian parah. Kasihan memang orang yang jatuh cinta seperti halnya Nyonya Kaya dan Ayu ini. Punya suami yang memenuhi syarat, toh masih bisa tertarik, bahkan lebih tertarik pada seorang Erwin. Dan benar-benar perasaan Yvonne bukan karena diguna-gunai oleh anak Mandailing itu. Dia tidak pernah berbuat suatu apapun untuk menimbulkan rasa sayang kedua suami istri itu dengan cara yang tidak wajar, dengan pitunduk atau pekasih umpamanya. Ia hanya bekerja dengan baik dan rajin. Itulah modalnya untuk mendapatkan gaji setiap bulan. Yvonne jatuh hati karena perasaan semata-mata, tidak pakai pertimbangan, dan dalam banyak kejadian cinta selalu tidak mempergunakan akal dan pertimbangan. Karena tiada juga jawaban, ia bertanya lagi, "Kau menolak, Erwin?" Yang juga tak terjawab oleh anak muda itu. Yvonne memberi harapan pada dirinya bahwa diamnya Erwin bukanlah karena ia menolak, tetapi karena ia merasa rendah diri dan tidak merasa seimbang dengan dirinya. Berkata Yvonne dengan lembut, "Tempatkan dirimu sebagai manusia biasa, seperti aku, dan pandang aku sebagai wanita temanmu. Jangan seperti orang yang kau anggap majikan." "Nyonya, bolehkah saya mohon suatu bantuan?" tanya Erwin akhirnya. "Tentu, bantuan apa? Aku akan membantumu dengan apa saja yang kau pinta." "Betul?" tanya Erwin lagi. "Ya, kau ragu-ragu akan apa yang kukatakan." "Baiklah," kata Erwin. "Janganlah teruskan pembicaraan itu. Saya mohon." "Mengapa? Kau takut, Erwin?" "Sudah kukatakan, jangan merasa rendah diri. Aku Yvonne, kau Erwin. Tiada perbedaan antara kita. Tiada kelebihanku dan tiada kekuranganmu. Tolong, jangan bicarakan lagi." Yvonne diam. "Apakah dilarang oleh adat istiadat di daerahmu?" tanya Yvonne. "Tidak," jawab Erwin. "Ia tidak bisa berdusta. Memang tiada larangan di Tapanuli bagi laki-laki
yang hendak nikah atau pacaran dengan wanita dari daerah lain. Lalu apa? Tanya Yvonne kembali. Erwin dalam ujian, seorang wanita cantik, lebih cantik dari istrinya sendiri. Kaya lagi, menyerahkan diri kepadanya dan sanggup menghindarkan semua rintangan. Nyonya dan Tuan Hamdani sangat baik pada saya. Saya amat berterima kasih. Saya belum pernah menemukan orang yang sebagai Nyonya dan suami Nyonya. Yvonne malu mendengar kewarasan pemuda ini. Apa yang dikatakannya memang benar. Orang lain mungkin tidak lagi akan meneruskan usaha. Barangkali aku keliru karena mendesakmu, membuat kau bingung. Tidak, jawab Erwin. Saya sangat menghormati Nyonya dan Tuan Hamdani. Karena itu makanya kau tidak sanggup, kata Yvonne. Erwin diam lagi, itu susah dijawab. Baiklah, kau pikirkan baik-baik dalam beberapa hari ini. Aku minta dengan sepenuh hati padamu. Anggap aku ini teman, bukan majikanmu. Kau coba rasakan apa yang kurasa. Kalau kutanya padamu, nasib apa yang kumiliki? Buruk bukan? Erwin buru-buru menjawab. Oh tidak, saya yakin Nyonya termasuk seorang yang punya nasib sangat baik di dunia ini. Apa yang tidak ada pada Nyonya? Semua ada. Apa yang tak terbeli dan tercapai oleh Nyonya? Cobalah Nyonya memandang ke kiri dan ke kanan atau ke bawah. Lihat bagaimana orang-orang lain hidup dengan serba kekurangan. Nasib baik katamu? Kau kira hidup hanya dinilai dari luar, dari apa yang tampak oleh mata? Ada yang lebih dari semuanya itu, Erwin. Sudahlah, kini aku yang minta supaya kita jangan membicarakan nasib. Hanya membuat aku menderita. Aku mohon jawaban darimu, Erwin. Kini, masa depanku tergantung padamu.